Halo pelajar Indonesia, gimana kabarnya nih? Masih semangat gak belajar dari rumahnya? Atau udah pada bosen ya? Bosen itu wajar kok, tapi biarpun gitu kita harus paham gimana kondisi bangsa kita sampai saat ini yang masih berperang melawan COVID-19. Dengan kondisi seperti ini memang membuat kita para pelajar terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang biasanya kita belajar sambil ketawa-ketawa bareng sama teman kelas, sekarang cuma bisa lihat mereka dari layar kaca. Tapi ya mau gimana? Emang keadaannya baru kayak gini kan? Yang bisa kita lakuin tuh gimana bikin belajar daring ini tuh tetap bisa mengembangkan potensi diri kita, baik akademik maupun non-akademik. Oke, mari kita coba sedikit serius ya. Kalian pernah nggak berpikir, terutama buat yang SMP atau SMA nih, kalian tuh udah belajar 3 tahun, pelajarin banyak mata pelajaran, tapi buat lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya tuh hanya ditentukan oleh beberapa hari saja. Bahkan hanya dengan mengandalkan mata pelajaran tertentu saja dalam pengujiannya. Nah, lalu kemana perginya mata pelajaran seperti halnya prakarya, seni budaya, PKN? 3 tahun belajar di sekolah, kemudian nasib kita hanya ditentukan dalam 3 hari saja begitu? Adil nggak sih? Kenapa semua harus disamaratakan dengan sebuah kurikulum yang memaksa semua anak harus pandai matematika, fisika, kimia? Kita semua sepakat kalau semua orang tuh memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Enggak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lain. Einstein pernah berkata, semua orang itu jenius. Tapi jika kau melihat ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Masalah inilah yang dari dulu menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Belum ditemukannya formula pendidikan yang tepat membuat Indonesia belum memiliki pendidikan yang ideal. Selalu mengedepankan aspek akademis yang berarti bertentangan dengan prinsip pendidikan itu sendiri, yang juga membutuhkan aspek psikologis dan perkembangan kepribadian siswa. Dan kalau ditanya ada nggak sih solusi buat ngatasin masalah-masalah di atas? Ada. Jawabannya, Merdeka Belajar. Diusulkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar adalah konsep memberikan kemerdekaan dunia pendidikan untuk kita berinovasi. Sebenarnya Merdeka Belajar tuh udah lama disinggung sama Bapak Pendidikan Indonesia kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menggambarkan sekolah sebagai taman siswa, yaitu tempat yang indah, menyenangkan, membuat orang betah berada di sana dan jauh dari ketakutan. Tujuan dari Merdeka Belajar adalah kebebasan berpikir dan memastikan proses pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan semua orang. Masing-masing dari mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Kemudian gimana sih pengaplikasian Merdeka Belajar ini? Ya balik lagi ke definisinya tadi. Merdeka Belajar berarti membebaskan semua pelaku pendidikan untuk berinovasi untuk menemukan formula pembelajaran yang tepat. Lalu inovasi seperti apa? Bisa nih misal dengan memanfaatkan teknologi informatika. Terlebih saat ini proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Sekolah dapat membebaskan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan minatnya masing-masing. Peran sekolah hanya menjadi fasilitator dan juga mengawasi jalannya proses belajar. Dan dalam pengaplikasiannya juga, peran orang tua sangat penting. Orang tua harus mendampingi anak dalam proses belajarnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan apa sebenarnya minat dan bakat dari anaknya. Kemudian pihak sekolah melalui konseling berkoordinasi secara aktif dengan orang tua untuk kemudian dilakukan pendampingan lebih lanjut. Dengan demikian, potensi dari masing-masing siswa akan mampu dimaksimalkan untuk menuju ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Dengan kondisi belajar yang bahagia, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan dan merasa senang ketika belajar. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada beberapa PR dalam pengaplikasian Merdeka Belajar ini sendiri. Masalah utamanya adalah kualitas guru dan fasilitas yang belum merata, membuat Merdeka Belajar ini belum dapat terlaksana secara merata pula.
Namun, kita percaya bahwa mereka, para pemangku kebijakan pendidikan, berupaya keras untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Terakhir, yang kita harapkan adalah esensi dari Merdeka Belajar ini mampu diterapkan di Indonesia dengan baik. Dengan terlaksananya Merdeka Belajar, semua pihak, baik dari pihak sekolah, siswa, dan bahkan orang tua, akan merasakan kebahagiaan dalam proses belajar. Dan pesanku untuk kalian semua para pelajar, berbahagialah dalam menuntut ilmu. Jangan takut untuk menjadi beda. Terus berjuang untuk tumbuh dan berkembang. Merdeka negeriku, merdeka belajarku.